Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubasyir syakirin bi maqamati fashkuru lillahi kuntum ta'budun wa qala ta'ala in syakartum la azidannakum. Amma ba'd. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah yang seperti Bapak kabar yang selalu berikan kabar yang baik. Semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sebagai selaku sesepuh dan orang tua saya yang sudah sudah semangat, yang selalu optimis, yang selalu membangun untuk umat, yaitu sebagai juru pelihara buyut sembilan ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan juga para wabil khusus buat kamu saudara yang selalu antusias, selalu semangat untuk mendakwah, untuk bisa siar agama baik di Asina, di Semia maupun di tempat-tempat yang lain. Itu tentunya daripada manfaat yang sangat luar biasa, terutama dari visa setidaknya benar-benar insya Allah luar biasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlepas juga ya rekan-rekan juga sahabat semuanya yang selalu setia, yang selalu istiqomah kegiatan-kegiatan yang positif. Ya semoga Allah juga diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, rezeki yang luas, terutama yang susah hidupnya diberikan kemudahan lapang. Yang belum punya istri ya cepat nikah. Amin. Dan juga dan juga diberikan kemudahan dan juga dilepas dari segala kesulitan, diberikan dijauhkan dari dimudahkan dari serta masalah hidup. Dan manusia pasti tidak terlepas dari hidup ujian, karena hakikatnya karena kita di dunia ini adalah ada ujian. Jadi sekolah pun kita pasti ada ujian. Kita naik sekolah pasti pengen mendapatkan ranking itu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu adalah ujian. Ada soal yang Allah berikan. Ada soal yang Allah berikan. Nah, kita bisa nggak mengisi soal-soal itu sehingga bisa mendapatkan nilai 100, 110. Tapi, nah sama kita pun menjalankan hidup ini ada ujian yang Allah berikan. Ujian seperti apa? Kita mampu tidak. Kalau kitanya banyak belajar, kitanya banyak belajar, maka kita akan bisa mengisi soal-soal yang Allah berikan. Kan begitu? Karena sekolah pun bisa naik SD ke SMP, SMP ke SMA karena adanya ujian soal Ektanas, UAS, masuk kuliah. Nah, kita kan harus belajar, menghafalkan supaya dapat ranking, dapat nilai prestasi yang tinggi. Sama, kalau kita hidup dunia ini, kalau kita mampu untuk bisa mengisi soal-soal yang Allah berikan, apa soalnya? Kemiskinan, kesedihan. Betul kan Pak Ustaz? Betul. Apalagi utang. Dan manusia nggak mesti kalau punya utang berutang. Pakai sepeda bosnya utang. Kan gitu. Jadi sama, tapi level kita beda-beda. Setiap yang Allah berikan ujian itu tergantung kemampuan yang Allah berikan, tergantung kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya ujiannya saya sesuai dengan kadarnya saya. Begitu juga ujiannya Kang Suto, Bapak Kabar dan semuanya Bapak Gendut atau sama ujiannya sesuai dengan kadarnya. Gak mungkin keliru. Artinya dengan ada ujian yang Allah berikan, tapi kita mampu sebetulnya, mampu. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Allah itu sesuai kadar. Nah, dengan kadar ini sebenarnya kita mampu. Cuma kita tidak bisa mengaplikasikan hidupnya
sehingga terlalu lebay, galau, gampang-gampang sedih, gawe status WA, lebay, ya kan? Posting Facebook, hari ini aku gini, cintaku begini, semua ungkapan-ungkapan pribadi dapur dirobohkan, ditebas, kan nggak boleh. Hanya kita yang tahu. Nah tadi Mas Sultan sholawat, betul. Kalau hatinya pengen tenang, banyak sholawat atau banyak pikir. Allah ditetapkan dengan kulub, dengan mengingat Allah, kok hati menjadi tenang. Tapi jika kita tenang-tenang, hati ya syirikun, ya kira ada bahaya. Kan begitu. Jadi ya, ini mau ngobrol ya, udah ceramah oleh ngobrol, itu loh, ngomongnya. Jadi saya ingin mengatakan, jadi untuk memotivasi lah, memotivasi kalau hidup dunia itu kita harus bisa mengaplikasikan, harus istiqomah dan sabar, pertama banyak bersyukur. Syukuran, makanya kita, walaupun jarang syukuran itu pasti dalam keadaan lagi susah, lagi senang. So pernah beli bapak, syukuran bisa lagi susah. Kesuwun nih Gusti Allah lagi susah. Burung lantas. Kita pasti bakal syukuran tuh oleh duit, alhamdulillah. Oleh rezeki gede, nongkrong, alhamdulillah. Dua mobil, dua motor, anak, alhamdulillah. Oleh utangan gede, alhamdulillah. Tapi belum pernah kita syukuran nih Gusti Allah dalam keadaan susah. Gampangannya kata mawar. Ketika kita bangun tidur atau naik tidur, jarang kita mencatat kesuruh ya Allah, mantap kesuruh ya Allah, Gusti Allah kuat tambah sehat, istri tambah sehat, anak tambah cerdas, manusia rezeki tambah berkah, dagangan pula kita nih kelarin, alhamdulillah dipanggil rezeki panjang, harus akhir kita nih, pada duit air, tapi harus kesuruh dikit nih Gusti Allah, Gusti Allah isin, ini duit air harus kesuruh, ya kan kaya akhirnya, logikanya ya. Jadi banyak bersyukur, berterima kasih dahulu kepada Allah seakan-akan apa yang kita pikirkan sudah terjadi, padahal belum terjadi. Maka ternyata kejadian seperti itu. Lagi kering, alhamdulillah, aku sehat ya Allah, mata kesuruh, alhamdulillah. Mindset akan masuk alam bawah sadar sehingga rasa kesulitan timbul tindakannya semangat. Jadi waras, pakai burung dan kering. Ngomongin bola sebenarnya hadir di atas tangannya karena kamu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Haji Thomas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Itu saja barangkali cukup. Dan gimana ada penambahan sedikit penegasan secara tadi bahasa ujian supaya lebih mantap di Al-Qur'annya ada di surat Al-Baqarah ayat 155. Namun juga tadi kaitan sabar juga ini disebutkan kata Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-shabirin. Ya ayyuhalladzina, hei orang-orang amanu yang beriman. Kita kan beriman. Nasta'inu, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kita orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bisobri dengan sabar. Paham? Jadi sabar itu semakin kita sabar, semakin kita minta pertolongan kepada Allah. Paham ya? Jadi sesuatu sabar itu bukan timpaan yang gak enak. Ternyata sabar itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Jelas ya? Jelas, simple. Setelah itu wasol, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Semakin kita